Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dunia Dian, segmen kebudayaan. Salam budaya. Hari ini adalah 25 November, hari yang dikenal oleh insan perkerisan sebagai Hari Keris. Karena di hari ini, 17 tahun yang lalu, UNESCO mengakui keris Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Gitu. Hari ini biasanya insan perkerisan itu memperingatinya dengan pajang foto keris, dengan acara keris dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ada yang paling penting yang diamatkan UNESCO yaitu pelestarian. Pelestarian apa? Ya nilai-nilainya, filosofinya, segala macam yang itu sebenarnya yang mendapat penghargaan dari UNESCO, bukan fisik kerisnya itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal nilai ini, saya jadi teringat dengan narasumber kita hari ini yaitu Pak Guntur Setianto, Irjen Pol Purnawirawan Guntur Setianto yang dulu Kepala Litbang Polri, Kapolda Bengkulu, dan sebenarnya kalau di keris dikenal sebagai tokoh keris yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia perkerisan, banyak sekali sudah melakukan kegiatan-kegiatan di dunia keris, berkontribusi terhadap pelestarian keris yang sudah tidak bisa dihitung lagi lah beliau ini. Nah, yang menarik beliau itu selama pandemi melahirkan 2 buku tentang keris. Yang satu, Nilai Didaktis Keris Nusantara, yang akan kita bahas hari ini karena akan diluncurkan edisi revisinya. Kedua, Nilai Didaktis Hulu Nusantara. Nah, sebelum teman-teman nanti kita ngobrol dengan Pak Guntur, kita saksikan dulu VT berikut ini yang menjelaskan mengapa beliau menulis buku tentang keris. Ini dia teman-teman. Memindahkan keindahan langit ke bumi. Pagi ini udara cerah, namun tidak secerah hati dan pikirannya bagi sosok yang satu ini. Hati dan pikirannya terasa gundah gulana, seperti ada hal yang masih menggantung membebani pikirannya. Sebagai abdi masyarakat yang hampir purna, dia merasa belum berkesempatan maksimal untuk memberikan warna kepada masyarakatnya yang akhir-akhir ini mudah lalai dengan ajaran-ajaran leluhurnya. Mudah dicerai-berai. Bahkan, sebagian mudah dirasuki paham radikal. Rasanya mereka seperti sudah dibutakan. Detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari, bahkan tahun demi tahun dilalui dengan rasa kegelisahan. Berbagai kesempatan dimanfaatkan untuk diskusi, mengamati, menggali, bahkan sesekali ikut mencoba merasakan bagaimana moyangnya dulu menciptakan hasil karya dan karsanya. Akhirnya, secercah terang telah datang ketika salah satu warisan budaya moyangnya telah diakui menjadi warisan yang mendunia melalui UNESCO, yaitu A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, di Paris pada tanggal 25 November 2005, yaitu keris telah diakui sebagai warisan budaya internasional non-bendawi. Hal tersebut telah menginspirasi untuk menuangkan goresan penanya guna menyampaikan pesan-pesan moral dari warisan budaya keris moyangnya kepada generasi-generasi yang pada saat ini sedang mendapat cobaan. Dia sadar apa yang dilakukan bagaikan menaruh butiran pasir di hamparan gurun pasir. Namun, hanya itu yang baru bisa dia lakukan. Pertemuan dengan teman-teman yang satu semangat, satu niat, satu tujuan telah ditakdirkan Sang Khalik. Maka berlanjutlah
dentingan suara laptop, jepretan, dan kilatan cahaya fotografi telah membahana. Diskusi-diskusi memanas, bahkan kadang-kadang hingga urat leher keluar. Saking seriusnya dengan suatu pembahasan sebuah tema. Akhirnya, sepakatlah penulisan itu diberi judul Didactic Values of Nusantara Keris atau Pesan Moral Keris Nusantara. Buku pertama telah memasuki universitas-universitas ternama di dunia, seperti University of Oxford, University of Cambridge, Harvard University, the University of Arizona, University of Amsterdam, Utrecht University, Monash University, University of Melbourne, the University of Tokyo, Kyoto University, Universitas Nasional Singapura, Universitas Malaya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan lain-lain. Sehingga tulisannya dijanjikan menjadi referensi kajian budaya bagi mereka. Kini, tulisan kedua dengan judul Didactic Values of Nusantara Hilt atau Pesan Moral Deder-Deder Nusantara telah selesai ditulis tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021 dan telah selesai dicetak tepat di Hari Pahlawan 10 November 2021 yang silam. Hari ini, tepat pada peringatan Hari Keris Sedunia tanggal 25 November 2021, Didactic Values of Nusantara Hilt atau Pesan Moral Deder-Deder Nusantara dapat di-launching dengan penuh kebanggaan. Dan hasil karyanya ini telah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal itu akan menjadi tonggak sejarah pengabdiannya di dunia budaya keris Nusantara karena buku keduanya akan diluncurkan. Sehingga dia bisa berharap mimpinya suatu saat dapat hadir di bumi pertiwi ini karena telah terjadi berpindahnya keindahan langit menjadi keindahan di bumi. Sebab dia meyakini bahwa warisan moyangnya itu bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai tuntunan. Hasil karyanya belum dijual belikan, hanya disebarluaskan melalui media sosial dvnh.id. Hasil karyanya didedikasikan untuk generasi-generasi penerusnya dan demi kemanusiaan. Dia sadar walau hasil karyanya telah menguras finansialnya, semua itu dia jalani karena keyakinan bahwa investasi yang paling tinggi dalam berbangsa dan bernegara adalah investasi moral. Semoga bukunya itulah salah satu jalannya. Selama matahari masih terbit dari ufuk timur, keris Nusantara akan selalu jaya, jaya, jaya abadi selamanya. Selamat Hari Keris Sedunia. Nah teman-teman, itu tadi adalah viti Pak Guntur tentang kenapa beliau menulis buku tentang keris, tentang keresahan beliau dan lain sebagainya. Nah kita saksikan juga kali ini tumpengan beliau di tanggal 25 ini dalam rangka meluncurkan buku edisi revisi beliau yang buku tentang nilai didaktis keris Nusantara. Ini dia video tumpengan beliau. Pada hari ini, tanggal 25 November adalah Hari Keris Sedunia karena warisan budaya keris Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia melalui UNESCO. Maka untuk memperingati yang ke-17, saya akan melakukan 3 hal. Yang pertama, saya akan mewariskan simbol keris kepada generasi saya dengan harapan yang bersangkutan membuka hati untuk berkenan melanjutkan warisan budaya ini. Yang kedua, saya akan memberikan hadiah khusus, yaitu hadiah spesial
kepada masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, wabil khusus masyarakat keris untuk dapat mengakses hasil karya saya, yaitu buku revisi keris dengan judul Didaktik Keris Nusantara versi revisi, dinyatakan saya launching tepat pada hari ulang tahun ke-17 Hari Keris Sedunia. Yang ketiga, dengan melalui sarana-sarana yang ditinggalkan, tata cara yang ditinggalkan moyang kita, ini adalah bukti doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga segala apa niat baik, utamanya bakti sosial saya kepada masyarakat perkerisan, mendapatkan ridho dan hidayahnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan keris saya yang diperkirakan diciptakan pada zaman Pakubuanan, dan dengan hasil karya Bu Brojokuno saya serahkan kepada generasi penerus saya. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tumpeng ini sebagai sarana doa kami yang merupakan bagian warisan moyang kita akan saya serahkan juga kepada generasi saya. Semoga dengan doa ini mendapatkan ridho dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam budaya. Nah, itu tadi teman-teman. Beliau ini masih memegang teguh sekali nilai-nilai budaya ya. Jadi kalau orang Jawa itu kalau kita mau meluncurkan sesuatu, mau melakukan sesuatu itu harus ada tumpengan atau selamatan. Nah, teman-teman sudah bergabung dengan kita Pak Guntur. Pak Guntur, apa kabar? Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam, Pak Guntur, Rahayu. Nah, Pak Guntur ini teman-teman, bagi yang belum kenal, kalau teman-teman keris biasanya kenal, silahkan dibaca di profil ini. Ini profil beliau. Nah, lihat tuh, banyak sekali ya prestasi beliau dan juga kontribusi beliau di bidang perkerisan. Nah, Pak Guntur, ini teman-teman akan tanya nih, ini kan bukunya sudah di-launching secara virtual dan banyak teman-teman yang sudah download ini Pak Guntur. Nah, lalu teman-teman ini bertanya, karena kan ini buku sudah pernah diluncurkan, lalu kemudian diluncurkan kembali edisi revisi. Apa sih Pak Guntur bedanya dengan buku sebelumnya Pak Guntur? Monggo. Terima kasih Mas Dian dan saudara-saudaraku pecinta dan masyarakat perkerisan. Memang buku saya ini sudah pernah di-launching, tetapi untuk sementara wabil khusus yang buku pertama yang versi bahasa Indonesia memang memerlukan revisi, mengingat waktu itu terciptanya adalah sangat buru-buru dan mendadak, sehingga ada beberapa yang memang perlu kita revisi, kita perbaiki untuk memperjelas informasi itu kepada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan evaluasi yang kita lakukan dengan tim, rupanya informasi yang kita berikan kepada masyarakat ini belum maksimal, karena satu, memang buku kami ini tidak dijual, karena latar belakang penulisan dan kelahiran buku ini adalah memang untuk sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Itulah bakti saya kepada masyarakat Indonesia khususnya, dan kepada bangsa saya yang saya sangat mencintai dan harus mensyukuri karena saya dilahirkan di negeri Nusantara yang luar biasa ini. Sehingga buku ini perlu sedikit direvisi atau diperbaiki, mungkin ada penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya, demi untuk menyajikan
yang kita coba maksimalkan sehingga masyarakat nanti mendapatkan informasi yang bisa menyenangkan. Kemudian karena latar belakang niat saya terhadap buku ini adalah untuk sosial, maka dengan menggunakan sarana informasi atau dunia IT yang saat ini sudah canggih ini, kami mencoba untuk menginformasikan kepada khalayak bahwa buku ini tidak perlu dibeli, tapi cukup di-download dengan cara yang mudah, dengan cara yang aplikatif, sehingga buku ini bisa dimanfaatkan, entah itu dimiliki sendiri, dicetak sendiri, bahkan kalau perlu dicetak untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan, kami persilahkan. Itu suatu bukti bahwa bakti sosial kami kepada dunia perkrisan dan untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama tentang moral, karena buku kami adalah banyak menyampaikan tentang pesan-pesan moral daripada kakek moyang kita, maka buku ini akan dipermudah, boleh diakses dalam bentuk apapun, diperjualbelikan dan lain sebagainya. Dengan catatan tidak dihilangkan nama penulis dan isi buku sekecil apapun. Itu kira-kira, Mas Dian. Oke, Pak Guntur, wah ini menarik ini Pak. Jadi, oh ya, bagi teman-teman yang belum mendownload dan ingin mendownload, silahkan di link berikut ini. Nah, linknya gampang sekali ya, bit.ly buku keris gratis. Atau scan QR code ini, nah, teman-teman tinggal scan pakai kamera handphone, nanti akan langsung ke link buku itu sendiri. Nah, ini menarik Pak, karena gini, selama ini di dunia keris ya, terutama untuk literasi keris, karena menurut saya literasi itu penting sekali di dunia keris ini ya. Jadi kita gimana mau memahami keris yang banyak sekali nilai-nilainya tanpa kita diedukasi atau belajar. Tapi di sisi lain, buku keris itu tidak ada yang murah gitu, relatif dibanding dengan buku misal buku lain gitu. Kan saya ini suka buku tuh Pak, banyak buku. Jadi buku keris itu relatif yang mahal di antara buku yang lain. Nah, terobosan Pak Guntur ini menurut saya luar biasa dan ini memang yang ditunggu-tunggu insan perkrisan karena selama ini gini, buku keris kalau kita cetak asal-asalan jelek nanti nggak nyampe, misal gambar-gambar bilahnya itu nggak nyampe atau yang gambar-gambar keris yang bagus itu nggak nyampe karena kertasnya memang harus lek. Sementara kalau kita pakai kertas lek nyetaknya juga tidak murah ternyata ya. Dan ternyata ketemu memang formula bagus yaitu bentuknya e-book. Nah, yang menarik selama ini memang e-book ini bukan yang pertama karena memang ada buku-buku keris tentang yang e-book tapi biasanya tidak legal untuk di-download dan dibagi-bagikan. Nah, ini justru Pak Guntur memperbolehkan bahkan ditulis di depan itu Pak ya, tidak dilarang untuk mengcopy seperti Pak Guntur tadi sampaikan. Nah, ini menarik teman-teman. Selain itu tadi sudah Bapak jawab karena itu kan bentuk dari bakti sosial Bapak segala macam. Nah, sebenarnya apakah Pak Guntur juga bermula dari situ Pak, keresahan bahwa buku keris ini tidak terjangkau oleh teman-teman atau bagaimana Pak? Awalnya kenapa harus digratiskan segala macam itu? Iya, memang seperti halnya yang kita lihat tadi di dalam tayangan yang sudah disampaikan tadi, diperlihatkan bagaimana rasa kegundahan saya selama ini yang kebetulan mendapatkan amanah sebagai pelayan masyarakat, pengayom dan pelindung, saya belum mendapatkan kesempatan yang maksimal untuk ikut serta mewarnai, mengingatkan kembali masyarakat kita tentang pentingnya berbangsa dan bernegara, pentingnya suatu komitmen tentang rasa nasionalisme, dan pentingnya bertanggung jawab kepada keutuhan bangsa ini. Karena akhir-akhir ini kita merasakan bersama yang namanya nilai moral, sosial, bahkan hukum pun sudah mulai mendapatkan rongrongan. Dalam istilah sosiologi, itu yang disebut anomi. Karena hukum dan masyarakat sudah tidak mampu lagi menjadi sistem kontrol. Maka kesempatan inilah yang semoga Tuhan mengizinkan, walaupun ibaratnya sebutir pasir yang saya taruh di hamparan lautan gurun pasir, kami mencoba memberikan warna pasir itu yang mempunyai karakter
moral untuk mengingatkan kembali kepada khususnya bangsa Indonesia, wabil khusus lagi masyarakat perkerisan, syukur-syukur dunia internasional karena keris sudah diakui oleh dunia melalui UNESCO sebagai warisan budaya tak bendawi. Nah, berawal dari situ, kebetulan dalam masa penugasan saya, kita merasakan tentang bagaimana masyarakat saat ini terganggu dengan adanya paham-paham radikalisme, terorisme, separatisme, dan lain sebagainya. Itu adalah menjadi pekerjaan kita. Untuk itulah kami bersama tim melahirkan buku ini untuk mengingatkan kembali bahwa dengan budaya, sekali lagi dengan budaya, semua itu dapat ditangkal karena akar budaya kita pegang teguh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin tadi saya luruskan bahwa buku ini memang diluncurkan dan dicetak buku pertama dan kedua. Tapi fisiknya sebetulnya hasil karya ini sudah menciptakan 10 buku. Jadi dalam tempo kurang lebih 1 tahun, 3 bulan, atas izin Tuhan dan karunia-Nya, kami dan tim dengan susah payah sudah menghasilkan 10 buku dengan berbahasa Inggris 5 dan berbahasa Indonesia 5. Jadi yang berbahasa Indonesia ini bukan terjemahan, tetapi memang dibuat tersendiri dengan versi bahasa Indonesia. Nah, kebetulan hari ini kita bicara revisi yang dibantu oleh tim kami yang baru. Tentunya ada perubahan-perubahan, ada penambahan, pengurangan untuk lebih menyempurnakan sehingga total buku yang dihasilkan nanti sudah 11. Maka kami patut bersyukur atas izin Tuhan yang Maha Kuasa bahwa untuk khususnya di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia, buku tentang keris, insya Allah kami yang mengeluarkan terbanyak saat ini, yaitu 11 buku, walaupun dengan cetakan yang kedua kali. Begitu kira-kira, Mas Dian. Wah, luar biasa nih, Mas. 11 itu angka keberuntungan saya juga itu, Pak, 11. Pas. Nah, ini Pak yang menarik dari buku Pak Guntur ini, kalau kita baca, bahasanya ini kalau istilah saya bahasa awam gitu. Misal menghindari bahasa-bahasa teknis keris gitu kan. Misal kayak gonjo disebut palang pelindung dan lain sebagainya. Pokoknya menghindari bahasa-bahasa keris yang selama ini dikenal kalangan keris ya. Harusnya itu disebut gonjo, itu disebut pendok segala macam, tapi di situ selongsong segala macam. Nah, apakah penggunaan bahasa awam ini disengaja? Lalu apa Pak tujuannya? Monggo Pak. Terima kasih. Memang kami dan tim sudah memutuskan bahwa kita berharap, bermimpi, sasaran daripada yang tertarik buku kami ini tidak hanya masyarakat perkerisan, tapi justru kami ingin berharap masyarakat-masyarakat lain yang belum mengenal keris itu ada sebuah ketertarikan. Maka komitmen kami tentang lahirnya buku ini adalah bahwa keris itu tidak hanya sebuah tontonan. Keris tidak hanya fisik, sebuah tontonan, seperti halnya yang disampaikan Mas Dian tadi, bahwa penghargaan dunia melalui UNESCO itu tidak sekedar fisiknya. Justru malah non-fisiknya, intangible-nya itulah yang diakui. Karena itulah yang sebetulnya yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat Nusantara sampai saat ini. Untuk itulah dengan komitmen kami bahwa keris tidak hanya sebagai tontonan, tapi sebagai tuntunan, di sanalah kami ingin berharap, sekaligus mengingat hasil karya budaya kakek moyang kita yang luar biasa, kita juga sekaligus mengingatkan tentang nilai-nilai moral dan sosial yang telah diberikan dan pernah tertanam kepada masyarakat di Nusantara ini. Maka penulisan buku ini dimaksimalkan dengan gambar-gambar hasil fotografi yang maksimal, sehingga mempunyai sudut pandang atau nilai yang bisa dibanggakan, moga-moga
oleh bagi siapapun yang melihat. Begitu juga tulisan-tulisan kami tidak perlu panjang lebar, tetapi mempunyai nuansa, muatan pesan moral. Dan semua itu, ya ini bedanya lagi dengan buku-buku keris yang sebelumnya. Kami memang sengaja tidak menggunakan istilah-istilah teknis, ada yang namanya pasikutan, tajek, tayuh, tangguh, pamor, dan lain sebagainya. Ya, karena semuanya itu adalah belum mempunyai kesepakatan bersama, apalagi belum mempunyai latar belakang sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, buku ini kita coba maksimalkan dengan sumber-sumber primer yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga harapannya mempunyai nilai akademis. Maka buku ini juga setelah dilahirkan, kami kirim kepada perguruan-perguruan tinggi yang kami anggap mereka mempunyai komitmen tentang budaya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan sambutan mereka ternyata luar biasa. Begitu, Mas Dian. Nah, ini yang menarik di buku ini, yaitu gambar-gambar kerisnya itu sungguh indah sekali, Pak, ya, karena juga diambil dari keris-keris yang indah. Nah, ini keris apakah semuanya koleksi Bapak atau bagaimana nih, Pak? Keris kebetulan diambilkan dari Zamenhof Collection. Semoga ini akan menjadi hiburan tersendiri bagi pembacanya. Nah, ini kan lengkap nih, Pak, dari Jawa, Madura, lalu ada Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, sampai Sumatera. Semua terwakili di setiap bagian di buku ini. Lalu kemudian ditarik nilai didaktis dari masing-masing keris dan perabotnya itu tadi. Nah, berapa lama ini Bapak mengumpulkan keris dari berbagai macam daerah ini, Pak? Sebetulnya berbicara masalah keris, tentu perjalanan saya panjang sekali. Karena sejak kecil sebetulnya saya tidak asing tentang keris. Kami dibesarkan di lingkungan keluarga Jawa. Orang tua kami kebetulan juga menyimpan, menghormati keris. Dari situlah saya tertarik dengan berbagai cara dan lain sebagainya, sehingga tertanamlah nilai-nilai tentang cinta terhadap keris ini, yang pada akhirnya ketika saya bersosialisasi dalam dunia pekerjaan saya, bermasyarakat dan lain sebagainya, semakin membuka wacana dan hasanah tentang pemahaman perkerisan dengan tanda kutip melalui dunia pemahaman akademis. Perjalanan berbagai macam keris Nusantara ini memang panjang, karena kebetulan saya pernah bertugas di mana-mana, dan kebetulan juga setiap saya berkomunikasi dengan beberapa rekan-rekan baik di satu instansi dengan saya maupun masyarakat lainnya, mereka itu banyak sekali yang menyerahkan keris kepada saya dengan berbagai catatan, entah karena mereka dapat warisan dari orang tuanya dengan tema mereka tidak mampu dan tidak mau merawat karena berbagai sudut pandang. Walaupun saya sudah meluruskan bahwa itu suatu hal yang tidak perlu terjadi, tetapi mereka banyak sekali yang sudah terlanjur menyerahkan kepada saya, sehingga disitulah keuntungan atau rasa syukur saya memahami dan bisa menerima keris dari berbagai macam asal muasal yang konteksnya dalam tanda kutip itu Nusantara. Itu, Mas. Nah, soal keris ini ada berapa nih, Pak, koleksi keris Pak Guntur nih kira-kira sampai saat ini? Saya tidak pernah menghitung pasti karena belum saya identifikasi. Yang jelas banyak sekali. Karena mungkin dulu karena saking banyaknya orang-orang yang menyerahkan keris kepada saya, waktu itu bentuknya memang nggak karu-karuan istilahnya. Ada yang runcah, ada yang recek, ada yang patah, dan lain sebagainya. Itu mungkin ribuan. Tetapi setelah saya seleksi, seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan pemahaman saya tentang kualitas keris, pemahaman tentang perawatan keris, dan lain sebagainya, maka itu sudah saya seleksi, dan yang lain itu sebagian besar sudah saya sumbangkan kepada rekan-rekan, saya kasih secara gratis, ya kan? Nah, karena ada berbagai catatan dengan yang saya pahami tentang bagaimana keris diperlakukan, misalnya keris cacat, keris yang tidak layak dikoleksi, itu memang dengan cara saya larung, karena itulah yang saya pahami. Nah, menurut pemahaman saya, perawatan keris dari moyang kita, apabila keris itu sudah cacat atau dikatakan
tidak layak untuk dikoleksi, ya caranya dilarang. Oh gitu Pak. Nah ini yang menarik lagi, Pak Guntur ini juga terkenal pernah apa ya istilahnya waktu itu keris sempat kayak Jawa sentris gitu. Lalu Pak Guntur memperkenalkan keindahan-keindahan keris di luar Jawa. Ternyata keris di luar Jawa itu tidak kalah indah dan bernilai. Itu bagaimana Pak ceritanya? Ya, memang ini pengalaman yang saya harus syukuri dan membanggakan, karena sekitar tahun 90 saya bergaul di masyarakat perkerisan, terutama di pangsa pasar. Karena penugasan saya suka nongkrong dulu di Rawabening siang malam, di sanalah pusat jual beli keris itu yang saat itu luar biasa. Begitu juga tosanaji lainnya, ada batu dan barang antik lainnya. Saat itu ada sebuah fenomena yang membuat renungan saya, karena keris dari berbagai asal muasal Nusantara ini menjadi Jawa sentris. Kenapa? Karena pangsa pasarnya atau permintaan pasar itu seperti itu. Karena masyarakat tahunya keris itu ya Jawa, Wabil Khusus, Jogja, Solo misalnya yang lebih dia banggakan. Mereka mungkin belum paham tentang adanya keris-keris yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan Nusantara. Saya merenung ketika ada sebuah tontonan yang saya lihat, saya rasakan, karena saya bergaul di Pedagang, saya bergaul di Meranggi dan lain sebagainya. Di tempat Meranggi yang saya kenal waktu itu, yaitu di Masto, yang sudah dikenal di dunia perkerisan, saya melihat sebuah pandangan yang luar biasa, karena handle-handle keris luar Jawa atau seberang waktu itu sebutannya, itu banyak ngonggok di pojokan rumahnya yang sepertinya sudah dimarginalkan atau dikesampingkan. Begitu juga rangka-rangkanya berserakan. Bahkan ada beberapa yang waktu itu sudah dianggap mungkin rusak atau cacat, dibakar untuk mengusir nyamuk. Fenomena ini menjadi renungan saya. Bahkan saya amati, saya pegang, itu ada yang berbahan dari kayu bagus, ukirannya bagus, bahkan dari gading dan lain sebagainya. Waktu itu saya tanya, kenapa seperti ini? Ya, karena beliaunya adalah selain daripada Meranggi juga menjalankan jual beli keris, mereka memenuhi pangsa pasar. Bahwa keris-keris yang bagus dari seberang istilahnya itu banyak dirangkai Jawa, terutama Solo sentris waktu itu. Sehingga hal tersebut sayalah berkesempatan untuk menyelamatkan barang-barang tersebut, sehingga alhamdulillah sekarang saya mempunyai handle-handle seberang yang cukup untuk mendapatkan hiburan. Begitu juga rangka-rangka yang waktu itu berserakan. Dengan adanya tersebut, saya juga berkesempatan untuk mendapatkan tambahan wacana ilmu perkerisan ketika mengunjungi di museum-museum dan mengunjungi di kolektor-kolektor keris yang bagus-bagus. Maka timbullah niat saya untuk menyemangati, untuk membangkitkan kembali keris-keris seberang ini tentunya layak mendapatkan penghargaan sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam lokal wisdom. Maka waktu itu terjadilah tekad saya, bahkan sempat mengalami sebuah peristiwa, katakanlah simpanan-simpanan emas istri saya waktu itu terpaksa saya ambil untuk saya lebur, untuk saya jadikan pendok dan perhiasan-perhiasan keris lainnya dengan meniru atau mengkopi dari buku-buku, meniru dari museum untuk ditampilkan dalam sebuah pameran. Dan hasilnya adalah mendapatkan perhatian yang luar biasa, karena pameran waktu itu temanya keris seberang, ya, keris luar Jawa, dan mengundang saudara-saudara kita yang dari Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan sebagian dari Filipina. Disitulah menjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa, sehingga hal ini juga mempunyai nilai positif yang patut kita syukuri, karena semua itu bisa dipetik oleh semua pihak, oleh pedagangnya sekarang semakin meluas menikmatinya dengan bisa menjual keris-keris yang mempunyai frame Nusantara, dan bahkan ada beberapa orang dengan peristiwa ini mempunyai nilai ekonomis yang luar biasa, mereka bisa
mendapatkan keuntungan. Begitu. Nah, itu teman-teman, itu bagian dari pelestarian itu. Jadi Pak Guntur ini memang pengalamannya banyak sekali. Nah, keris-keris yang kita bicarakan tadi, yang indah tadi itu ada di bukunya, teman-teman. Jadi kalau tidak membaca bukunya rugi sekali. Karena disinilah kita berkesempatan untuk nanting virtual atau nanting visual kalau bahasa saya, Pak. Jadi kalau keris katanya harus nanting sampel yang bagus biar tahu keris bagus. Nah, kan tidak semua orang berkesempatan untuk itu. Nah, menurut saya melalui buku-buku itu orang bisa menikmati. Tentu saja bukunya harus disajikan dengan baik, dan menurut saya buku ini adalah salah satu contohnya ya, karena visualnya luar biasa, kerisnya juga luar biasa, jadi perpaduan itu. Nah, ini Pak, kembali lagi ke dunia literasi. Kalau menurut Pak Guntur ini, saat ini literasi atau edukasi keris yang ada di dunia keris Indonesia ini sendiri itu seperti apa, Pak, menurut pandangan Pak Guntur? Ya, menurut pandangan saya pribadi perlu kita tingkatkan dan perlu mempunyai komitmen bersama bahwa perkerisan juga layak untuk dipikirkan, syukur-syukur untuk menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan baru. Walaupun ini masih debatable, tapi saya kebetulan bersepakat untuk mempunyai pemikiran di jalur di guru besar saya, yaitu Profesor Parsudi Suparlan. Dia seorang antropolog, seorang sosiolog, bahwa kalau mau digali dan mau dirumuskan, menurut pemahaman saya, pengetahuan tentang perkerisan ini bisa melahirkan cabang ilmu pengetahuan baru yang disebut krisologi. Karena menurut Profesor Parsudi Suparlan, itu bisa menggunakan jalur yang namanya ilmu pengetahuan antar bidang. Itu yang pertama. Sehingga literasi ini penting, maka saya ingin mencoba dengan berbagai keterbatasan bersama tim untuk menampilkan sumber-sumber literasi sebagai katakanlah sampel penulisan buku yang kedepannya semoga lebih bisa berkembang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, semua literasi tersebut bersumber kepada pemikiran bahwa seorang ilmuwan itu bukan dilihat dari banyaknya gelar akademis, tapi seorang ilmuwan itu bisa dilihat dari kemauan dan kemampuannya untuk bahasa indahnya adalah mampu memindahkan keindahan yang ada di langit menjadi sebuah keindahan yang ada di bumi. Kesimpulannya adalah seorang ilmuwan itu dapat dikatakan ilmuwan apabila dia mampu menciptakan sebuah harmonisasi. Kebetulan harmonisasi saat ini yang kami coba sodorkan adalah melalui jalur budaya, dalam tanda kutip, moyang kita memberikan tinggalan yang namanya perkerisan. Yang ketiga, dalam konteks berbangsa dan bernegara, saya pikir ini berkenan untuk mendapatkan sambutan bersama, bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara itu, investasi yang paling tinggi nilainya itu adalah investasi moral. Karena dalam konteks berbangsa dan bernegara, bermasyarakat itu, menurut pemahaman saya pribadi, moral itulah yang paling pertama dan utama. Sebab tanpa itu akan menjadi, katakanlah, nilai-nilai sosial kita tidak harmonis. Terima kasih, Mas. Wah, ini menarik sekali, Pak, investasi moral. Ini kan tentu diharapkan kepada generasi penerus, Pak, ya, karena investasi kan untuk masa depan. Menurut Bapak, bagaimana ini generasi penerus, terutama untuk meneruskan budaya keris yang adiluhung ini? Menurut Bapak, bagaimana generasi muda saat ini itu yang suka keris, atau bagaimana cara menarik mereka untuk suka keris? Monggo, Pak. Dengan buku kami inilah, maka kami tampilkan dengan bakti sosial kami, gratis, tidak perlu mencetak mahal, tidak perlu katakanlah saya harus mendapatkan keuntungan, sehingga hal tersebut bisa didapatkan masyarakat. Kenapa? Kami dan tim sepakat, saya yakin bahwa generasi muda ini tidak boleh dipandang sebelah mata atau dipandang enteng. Walaupun ada sisi lain, ada sebuah hal yang perlu kita berikan masukan, yaitu tentang moral dan lain sebagainya, komitmen rasa nasionalisme, tapi kemampuan
generasi sekarang ini juga harus kita mendapatkan support, karena generasi-generasi sekarang dengan dilatar belakangi gizi yang sudah bagus, sehingga pola pikir mereka, ya kan, dan lain sebagainya, pengetahuan tentang IT, pengetahuan dia tentang komitmen nasionalisme, tentang rasa kebangsaan, itu sebetulnya sudah ada potensinya yang luar biasa. Maka jangan dianggap enteng. Sehingga buku kami ini kita tampilkan dengan hasil karya fotografi yang kita maksimalkan. Mereka mempunyai daya tarik. Setelah mempunyai daya tarik, mereka ingin melihat. Setelah mereka melihat, mereka ingin mendapatkan masukan bacaan sedikit, sehingga bacaan yang sedikit itulah kita berikan masukan-masukan nilai moral. Dan nilai moral ini kita tampilkan sumber-sumber dari mana, sehingga kalau mereka sudah berkeinginan, mempunyai daya tarik, mencintai, ingin melihat lebih lanjut, mereka bisa langsung menindaklanjuti dengan sumber-sumber primer yang kami tampilkan. Nah, teman-teman makin penasaran untuk baca dan download ini pasti. Silakan di-download di link di bawah ini, atau saya tulis nanti di deskripsi. Juga di QR code ini nanti bisa di-pause, lalu di teman-teman scan dengan HP, dengan kamera HP, nanti akan lari ke link download di Google Drive. Itu teman-teman bisa akan mendapatkan bukunya. Itu filenya gede, jadi teman-teman bisa cetak menjadi buku yang bagus. Jadi bukan file yang kecil e-book yang hanya bisa dinikmati sebagai e-book, tapi juga bisa dicetak. Dan tadi Pak Guntur mengatakan ini free, ini legal, bisa diperjualbelikan bahkan. Karena beliau pengen buku ini menyebar kemana-mana gitu teman-teman. Nah, ini sangat baik sekali. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Guntur ini menginspirasi tokoh-tokoh yang lain untuk menulis buku, atau yang sudah menulis mungkin membuat yang sama, dibakti sosialkan, yaitu digratiskan atau dibuat lebih terjangkau segala macam. Karena ya tadi itu investasi terbesar ya investasi moral tadi itu, dengan pendidikan, dengan nilai-nilai didaktis, nilai moral dan segala macam. Pak Guntur, ini sebagai penutup, apa pesan Pak Guntur terhadap baik anak muda maupun yang lain insan perkerisan di hari keris ini, Pak Guntur? Monggo. Terima kasih Mas Dian, untuk saudaraku masyarakat perkerisan, untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air masyarakat Indonesia, untuk saudara-saudaraku seluruh dunia yang mencintai budaya, karena budaya perkerisan ini sudah diakui dunia melalui UNESCO, maka mari kita berkomitmen wabil khusus untuk masyarakat Indonesia. Selama matahari masih terbit dari ufuk timur, demi kejayaan Keris Nusantara, maka Keris Nusantara akan jaya, jaya, jaya abadi selamanya. Wah, Pak Guntur, terima kasih banyak telah bersedia berbagi dengan kita, dan yang paling penting telah memberikan kado yang indah bagi insan perkerisan, yaitu dengan hadirnya buku edisi revisi yang dibagi secara gratis dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan teman-teman, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Guntur terkait dengan peluncuran buku beliau edisi revisi tentang nilai didaktis Keris Nusantara. Sekali lagi, jika ingin download ada di deskripsi atau di link berikut ini. Semoga bermanfaat. Sebagai gantinya kita doakan Pak Guntur agar sehat selalu, panjang umur, sukses, agar bisa mungkin melahirkan karya-karya berikutnya, teman-teman. Demikianlah video kali ini. Seperti biasa, jika suka silahkan like, dan silakan sebar ya teman-teman ke teman-teman yang lain. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang sudah, terima kasih banyak. Nantikan video-video kebudayaan lainnya. Saya Dian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.